yang baru join 3 tahun, 2 tahun, tapi sukses luar biasa. Menurut Bro Iskandar, apa yang salah ya gitu ya? Saya melihat memang ada perbedaan antara agen yang sukses dengan agen yang pada akhirnya meninggalkan bisnis ini, tidak join lagi di bisnis ini, bahkan sudah anggap masa lalu lah gitu ya. Halo Bro Iskandar. Halo Bro Irwan. Aduh, kebetulan juga ini jumpa Bro Iskandar gitu loh. Iya. Gini Bro, saya mau curhat sedikit gitu loh. Boleh. Saya kan sudah cukup lama di dunia asuransi gitu loh. Tapi jujur ya, saya sih merasa saya belum sukses gitu loh. Oh. Nah, sementara saya ada melihat kawan-kawan kita yang di kantor kita yang baru join 3 tahun, 2 tahun, tapi sukses luar biasa. Dan saya bahkan menilai melebihi saya sudah gitu loh. Jadi Bro Irwan mengukur kesuksesan mereka itu berdasarkan apanya? Omsetnya atau gaya hidup dia atau apanya nih? Ya, satu pasti omset gitu ya. Omset saya itu ada sih omset, cuman ya nggak sebesar kawan kita yang sukses itu gitu loh. Oh, oke. Jadi menurut Bro Iskandar, apa yang salah ya gitu ya? Oke. Jadi saya sih sebenarnya menyimpulkan dari pengalaman-pengalaman juga sih ya Bro Irwan, karena lumayan cukup panjang juga perjalanan di dunia asuransi ini. Saya melihat memang ada perbedaan antara agen yang sukses dengan agen yang pada akhirnya meninggalkan bisnis ini, tidak join lagi di bisnis ini, bahkan sudah anggap masa lalu lah gitu ya. Oke. Dan jumlah agen yang sukses dibandingkan jumlah agen yang akhirnya mundur, itu jumlah yang mundur itu jauh lebih banyak. Jauh sekali, paling-paling mungkin di bawah 10% sih. Yang sudah teruji, yang akhirnya sudah memutuskan asuransi ini adalah bisnis yang aku mau pakai sebagai kendaraan untuk mencapai semua impian saya gitu. Itu di bawah 10% itu rate-nya. Oh, berarti sebenarnya kalau begitu mau membela diri nih ya. Berarti saya masih mending dong gitu ya. Walaupun nggak sukses tapi masih bertahan di dunia Masih ini. bertahan, berarti masih di bawah 10% jumlah yang minoritas itu. Tapi, Gitu ya. tapi ada ciri-cirinya Bro Irwan kalau bahwa Bro termasuk orang yang minoritas. Artinya memang bisa sukses di dunia asuransi. Cuman kita kan mau bahas hari ini kalau bisa apa yang membedakan. Iya benar. Ya. Maksud saya yakin kemampuan saya dengan kawan-kawan sebenarnya juga nggak jauh beda. Nggak kan jauh begitu beda. Ya. Oh. Cuma saya merasa loh kok saya begitu-begitu aja di gitu loh. Oke. Yang pertama-tama saya menilai antara agen-agen ini pada awal kita merekrut, kita sebenarnya sedikit banyak bisa tahu sih orang ini bakal sukses atau enggak. Walaupun kita nggak bisa vonis karena masih terlalu dini kan. Oke. Tapi dari dia itu bergabung dengan satu tujuan yang jelas, dibanding dengan yang bergabung tanpa tujuan yang jelas. Dari sana saja sudah saringan pertama. Oh. Yang gabung di asuransi dengan tujuan jelas pun belum tentu pada akhirnya sukses, belum tentu. Berarti Tapi bayangkan ya kalau mereka gabung tanpa tujuan gitu. oh gitu ya. Berarti dari kacamata leader ya, tanda kutip ya, akan menilai seorang agen ini dia ini mempunyai tujuan dulu ya, goalnya apa dulu gitu ya. Iya. Jadi kalau kita itu kan di bisnis asuransi namanya juga bisnis. Artinya kita seperti memiliki sebuah perusahaan. Oke. Coba kita bayangkan ya, Bro Irwan sekarang bayangkan saja. Oke. Bro Irwan masuk jadi agen nih. Iya. Pasti awalnya agen yang baru join itu berpikir, saya berkarir di asuransi, saya jadi agen asuransi gitu kan. Saya seperti seolah-olah bekerja di perusahaan asuransi gitu. Oh. Nah, kalau mentalitas seperti itu, otomatis kita belum memiliki bisnis ini. Karena kita masih memposisikan diri kerja. Tapi itu pun bukan masalah. Asalkan kita tahu, kalau misalnya Bro Irwan gabung nih perusahaan asuransi kan ya. Nah, pemilik dari perusahaan ini adalah Bro Irwan sendiri. Tapi karyawannya juga Bro Irwan sendiri. Oke. Jadi kalau Bro Irwan mau pakai mindset saya kayak kerja deh, saya anggap aja saya kerja di perusahaan asuransi ini. Padahal join jadi agen, padahal jadi pebisnis. Tapi mentalnya masih, oke, saya anggap saya kerja. Enggak salah.
Nggak salah, tapi Bro Irwan harus tahu, bosnya juga Bro Irwan sendiri. Oh, berarti sebenarnya dari awal itu yang kalau saya tangkap ya dari masuk Bro Iskandar ini, Ya. dari awal itu begitu kita join jadi agen asuransi, yang perlu dibenah itu pikiran dulu ya, mindset dulu ya. Bro? Iya, jadi sayang sekali ketika orang itu bergabung di bisnis asuransi ini tapi menilai bisnis ini sebagai sebuah bisnis yang bukan milik sendiri. Oh ya benar. Jadi benar, seolah-olah benar. ya sudah saya coba aja lah, namanya juga gratis ya. Jadi agen kan gratis ya bro. Iya. Oh iya juga ya. Mungkin Iya. ini benar ya. Awalnya masalah mindset ya. Iya, Saya awalnya gabung di sini iya. di dunia asuransi itu juga sebagai sampingan, bro. Nah itu, jadi ketahuan ini, bro curhat, ya kan? Bro Iya. curhat, saya nggak sukses gitu-gitu, tapi saya merasa bukan nggak sukses, saya merasa saya belum sukses dibanding teman-teman yang lain. Ternyata ada persoalan pada saat joinnya, pikirannya itu masih seputar sampingan. Gitu Iya kan? benar, jujur. Ini jujur loh. Iya. Ini saya ngomongnya jujur karena saya pikir toh kalau untuk dapat uang sampingan kenapa tidak kan Iya. begitu loh. Salah sih enggak sih, cuman kalau mau sukses harus diubah lagi gitu loh. Benar. Maju lagi gitu loh. Ada langkah berikutnya lagi. Cara bergabung itu ada banyak cara. Ada yang bukan hanya bisnis sampingan bro. Ada yang karena ditodong gitu loh, nggak enak hati karena diajak terus gitu kan. Ada yang memang daripada nggak ada kerjaan gitu loh. Oh gitu. Tapi ya. kalau misalnya memang bisnis sampingan pun itu adalah titik awal masuk, itu bukan masalah. Tapi kita harus maju lagi kalau mau sukses. Oke. Nah, Jadi begini, saya tadi kan mau bilang mau curhat nih. Iya. Jadi saya yakin begini. Terkadang saya juga agak heran gitu ya. Barang yang kita jual atau produk yang kita jual atau produk yang saya jual iya. dengan produk yang dijual oleh agen-agen yang sukses yang di kantor kita Iya. sama. Sama kan? Kan begitu dari ya. company yang sama, Nah. distributor dari produk yang sama kan begitu. Sama loh. Hmm. Jadi bahkan di kelas-kelas training kita juga sama kan begitu ya. Iya. Nggak ada perbedaan. Oh kamu Iya. agen sukses kelasnya ini. Iya. Kan nggak ada perbedaan. Iya. Jadi saya memang ada menilai kan gitu ya. Saya gini, saya merasa mungkin cara kerja saya berbeda atau cara kerja saya yang tidak benar gitu loh. Iya. Nah, menurut Bro Iskandar, kira-kira apa yang harus saya rubah dari cara kerja saya gitu Oke. loh? Nah jadi gini ya, kalau di bisnis asuransi ini kan kita tahu, ini agak berbeda dengan bisnis biasa. Kalau saya buka toko hari ini, saya benahi saja toko saya. Kalau menarik orang yang masuk, mudah-mudahan dia beli kan begitu ya. Betul. Nah walaupun produknya sama, tapi saya pajang dengan cara yang berbeda. Saya pakai fasilitas yang berbeda. Orang yang sudah sempat masuk rasanya pengen beli aja gitu kan. Berarti kita unggul dibanding toko lain. Masalahnya agen asuransi itu kan nungguin orang datang nggak mungkin. Iya. Akhirnya aktivitas dari agen adalah pergi menjumpai calon customer, calon nasabah, ya kan? Pada waktu mereka pergi ketemu calon nasabah, cara mereka presentasi ke orang, ada ilmunya kan, ada skillnya. Siapa saja yang mereka kenal, kepada siapa mereka bertemu, itu semua adalah bagian dari aktivitas yang dia lakukan. Itu seperti orang buka toko, pajangannya dibuat sebagus mungkin gitu kan. Oke. Cuman aktif, ini harus aktif. Karena kalau toko itu kamu mau pajang seaktif apapun, orang kalau nggak masuk ya nggak masuk gitu. Oh gitu ya. Kan kita nggak bisa paksa orang masuk dong ke toko Iya, saya. nggak bisa todong gitu ya. Tapi kalau agen asuransi bisa. Karena tokonya yang pergi ke menjumpai orangnya. Benar. Nah pertanyaan saya mungkin perlu di cross check. Bagaimana Bro Irwan sejauh ini sebagai agen asuransi melakukan aktivitas bro? Saya mau tanya balik gitu Oh loh. begitu ya. Oh mungkin benar. Saya pikir saya tangkap masuk Bro Iskandar ini. Mungkin saya sama agen-agen yang sukses di kantor kan banyak juga ya. Sama-sama beraktivitas kan gitu ya. Cuman pasti ada yang salah dengan aktivitas saya gitu loh. Ya. Satu mungkin kalau saya tangkap dari masuk Bro Iskandar ini, saya harus apa ya, memanage atau namanya disebut manajemen aktivitas. Benar nggak bro ya? Iya. Nah. Sebagai agen asuransi kita harus mengerti apa itu manajemen aktivitas. Gitu ya? Iya. Oke. Tapi kalau boleh tahu, apa itu ya yang disebut dengan manajemen aktivitas. Iya. Oke, sebelumnya saya mau mundur sedikit ya sebelum kita masuk ke manajemen aktivitas ya bro. Bisnis asuransi ini kalau kita sangat rajin, kita sangat aktif, belum tentu bisa closing.
Itu dulu yang kita harus tahu. Oke, ya, Artinya saya tangkap. kita harus mengerti dulu produknya. Kita harus mengerti dulu cara bicaranya. Kalau saya sebut itu sebagai skill dan knowledge. Oke. Kita harus punya keterampilannya dan punya pengetahuannya dulu. Makanya disarankan agen-agen itu ikut training kan. Iya. Nah, bagi teman-teman yang mungkin menyaksikan obrolan kita juga, mungkin adalah orang-orang yang suka training juga, yang sudah juga banyak mengikuti seminar-seminar motivasi segala macam. Nah, kalau udah asumsinya sudah paham, sudah punya skill, baru aktivitasnya jadi pengaruh. Sangat mempengaruhi. Jadi kalau kasusnya Bro Irwan dibandingkan sama teman-teman yang lain yang menurut Bro Irwan sudah sukses di kantor yang sama, mungkin kemampuannya sama, tinggal aktivitasnya yang kita harus gali kan gitu Harus ya. gali ya. Baru kita masuk ke manajemen aktivitas. Oke. Jadi saya harus asumsi Bro Irwan sudah paham produk, sudah paham cara ngomong, sudah paham skill knowledge sudah punya lah ya. Nah, baru sekarang kita bahas aktivitas gitu loh. Apa bedanya aktivitas agen-agen yang sudah sukses, yang dalam notabene mereka punya hasil omset yang bagus, yang setiap bulan itu mencetak rekor gitu ya. Iya. Setiap bulan selalu ada closingan yang stabil. Kita sebut mereka produktif dan aktif. Nah, kalau dibandingkan sama agen-agen seperti itu, tentu aktivitas mereka pasti berbeda, bro. Dengan kemampuan yang sama, aktivitasnya beda, hasilnya beda. Iya. Kemampuan yang sama loh ya, Benar. pengertian yang sama, kepintaran yang sama, tapi kalau aktivitasnya beda, beda hasilnya. Tapi kalau kemampuannya sama, aktivitasnya sama, ya hasilnya sama. Udah pasti ya. Iya pasti, tapi kalau kemampuan udah sama, sisanya di aktivitas memang. Oh gitu ya. Nah, itu yang jadi masalah Bro Irwan. Nah, bicara manajemen aktivitas, saya pikir, saya yakin agen-agen yang sukses yang di kantor kita itu, mereka itu mempunyai catatan-catatan menurut saya. Artinya mereka sering, saya pikir ya, saya merasa mereka akan sering melakukan evaluasi. Ya. Jujur sampai sekarang sih saya nggak pernah melakukan evaluasi gitu loh. Padahal Bro Irwan udah tahu ya, Iya. manajemen aktivitas, mereka pasti punya catatan. Nah, Bro Irwan malah udah tahu sebenarnya. Nggak tahu, tapi sebenarnya apa ya pentingnya itu ya melakukan manajemen aktivitas, dan contohnya itu seperti apa, bro? Oke, jadi gini ya, saya ternyata belum menjawab tadi apa itu manajemen aktivitas ya. Jadi manajemen aktivitas itu kalau kita buat judul-judul obrolan kita, jadi berat ya terasa. Iya benar. Manajemen aktivitas, apa itu? Tapi sebenarnya manajemen itu sendiri kan adalah memanage. Kalau setiap perusahaan itu ada manajemennya kan, mengatur. Jadi kalau sebuah perusahaan, tadi saya udah bilang sebagai agen kita adalah pemilik perusahaannya, kita juga karyawannya. Sebagai pemilik, kita berharap karyawan kita bisa mengatur semua operasional perusahaan, betul nggak? Benar. Kalau misalkan karyawan kita bermalas-malasan, kita sebagai bos marah nggak? Oh pastilah. Nah makanya sebagai agen sebenarnya bosnya ya dia sendiri. Harusnya kalau dia malas-malesan, dia harus marahin anggotanya, yaitu dirinya sendiri gitu kan. Iya Nah benar. jadi persoalannya di dunia asuransi itu nggak ada yang memarahin diri sendiri. Sementara leader yang merekrut dia, atau dalam hal ini atasan dia, leader lah ya kita sebutnya, leader, mentor ya, itu saya rasa sebagian besar nggak ada yang pakai sistem marahin anggotanya, nggak ada. Iya. Tapi memang nggak bagus, kalau saya sebagai agen pun, saya harus dimarahin oleh leader saya nggak terima juga sih bro, saya paham. Ya saya jujur lah, kalau leader marah saya pasti baper. Baper. Lu nggak gaji saya nggak loh. pakai gaji loh, iya kan? Gitu loh. Nah, Jujur, gua punya omset, lu juga dapat. Iya. Kan gitu, lu marahin gua. Ya, Bener. Gua sih nggak terima sebenarnya terima. kalau gitu ya. Jadi sebenarnya memang lebih bagus kita punya mindset, ini bisnis saya, bosnya adalah saya, jadi leader saya siapa? Itu adalah perusahaan dia lagi. Cuma perusahaan kita dengan perusahaan dia kerjasama. Dia supply apa? Dia supply pengetahuan. Dia supply apa? Supply tempat konsultasi. Dia supply apa lagi? Dia supply pertemanan. Artinya dia bisa nemenin kita, mendampingi kita untuk sampai kita sukses gitu kan. Jadi itu PT juga, perusahaan dia. Kalau saya, perusahaan saya. Jadi yang harus marahin diri saya ketika saya tidak produktif, tidak melakukan aktivitas, harusnya bos saya, yaitu diri saya sendiri. Itu yang ideal bro. Kalau orang sudah punya pikiran seperti itu, sebenarnya lama-lama yang jadi mentor atas aktivitas dia adalah dirinya sendiri. Jadi gini,
Kan aktivitas saya harus di-manage ya. Betul. Artinya gini, kalau di dunia asuransi ini kan kita harus bikin survei. Berapa orang kamu jumpai setiap hari melakukan presentasi penjualan? Berapa orang kamu jumpai? Wah, jujur ya, kan makanya ini kan curhat ya. Iya. Terkadang satu hari itu pun bahkan 2 hari saya nggak jumpa orang, Nah, bro. kira-kira kalau Anda menjadi pimpinan perusahaan atau pemilik perusahaan, sales Anda itu seperti ini. Gua pecat itu orang. Sayang sekali ya, kita nggak bisa pecat diri sendiri Maka itu masalahnya. dia, mah. Nah, sayangnya adalah ketika kita tidak bisa ambil tindakan atas diri kita sendiri, kita bilang apa? Bisnis asuransi nggak cocok buat saya. Lah, kalau saya mau bertanya balik sebenarnya, kalau bisnis asuransi nggak cocok untuk Anda, pertanyaan berikutnya adalah bisnis apa yang cocok untuk Anda gitu loh. Iya benar. Kalau Anda kerja sama orang, toh Anda juga harus disiplin. Lebih harus disiplin. Ya. Kalau Anda nggak mau jalani bisnis asuransi, Anda buka toko, pertanyaan saya juga, apakah Anda tidak perlu disiplin buka toko? Tetap perlu lah. Tetap aja perlu gitu loh. Cuman karena buka toko itu sudah melibatkan modal, sudah masukin modal. Kalau ini nggak berhasil kan otomatis modal saya ini kan sia-sia. Iya. Itu rugi kan. Tapi kalau jadi agen, berhubung gratis, alah paling bayar 225.000, Iya. dapat lisensi, terus perusahaan bayarin balik kalau sudah ujiannya lulus. Lulus, benar. Berarti kan gratis. Nah terus kalau misalnya datang ke kantor nggak ada omset gitu kan ya, saya nggak keluarin modal gitu, nggak ada kerugian juga. Oleh sebab itu kita jadinya kan meremehkan. Nah pada saat kita sudah mulai meremehkan, otomatis aktivitas kita tidak konsisten. Setelah kita nggak konsisten, hasil nggak ada. Setelah hasil nggak ada, kita menyimpulkan bisnis asuransi nggak cocok untuk saya. Jadi sebenarnya mendingan kita berpikir terbalik. Sekarang saya mau menggunakan bisnis asuransi sebagai kendaraan saya untuk mencapai impian saya. Membiayain hidup dari keluarga saya gitu kan. Oke, ini adalah jalurku. Aku sudah pilih, aku sudah putuskan. Bagaimana sampai aku bisa sukses? Mendingan kita mikirnya itu kan. Nah, ini dia, bro. Berarti baru, kan ini aku sudah dapat benang merahnya nih. Oke. Iya kan? Untuk ciri-ciri agen sukses di kantor kita ya, itu pertama masalah mindset dulu kan gitu mindset, kan? iya, Ya kan? pasti. Tadi kulihat goalnya ini apa dulu ini kan begitu ya. Waktu masuk jadi agent. saya mau sukses di asuransi ini, tujuannya apa, mau kemana gitu kan. Nah, lalu benang merah yang ketiga ini saya dapat bagaimana tadi kan? Iya, Tadi kan caranya sekarang. Iya, Bro Is kan tadi kan sudah mau masuk nih. Iya. Bagaimana menurut Bro Iskandar ini aktivitas yang produktif gitu loh. Iya. Untuk mencapai seperti agen-agen yang sukses gitu. Oke. Jadi pertama-tama saya harus kasih gambaran dulu. Kenapa kita harus mengatur aktivitas kita sebagai agen? Karena setiap orang itu diberikan Tuhan cuma 24 jam satu hari. Saya rasa tidak ada satu orang pun di sini yang ada dapat 25 jam. Kalau ada 1 jamnya itu dari mana gitu Iya, kan ya. atau nggak ada yang kurang gitu ya. Iya, nggak ada yang kurang, nggak ada yang lebih. Jadi sebenarnya Tuhan kan sudah adil dalam hal ini. Benar. Soal waktu ya yang Benar. kita punya. Kalau kita sudah tahu betapa terbatasnya waktu yang kita punya dalam satu hari cuma 24 jam, kita apakan 24 jam ini? Seandainya kalau kita dimintai pertanggungjawaban, bagaimana kita mempertanggungjawabkan 24 jam setiap hari ini? Sementara orang di ICU pada saat ini berjuang untuk hidup mati gitu kan. Iya. Kalau bisa tambah 1 hari, 2 hari atau lebih, dia pasti perjuangkan. Betul. Sementara kita killing the time. Iya. Aduh, kita suntuk nih, mau ngapain ya, main game deh. Killing the time, bayangin itu perbuatan paling keji, paling kejam. Kenapa? Orang di ICU tadi. ICU tadi itu butuh waktu, kita habisin waktu. Nah itu satu dulu ya, secara pikiran kita harus paham dulu bahwa karena kita dibatasin 1 hari 24 jam, kita harus manage bro, kita harus manajemen. Oke, sekarang itu umum, khususnya agen bagaimana? Kan karena kita ini kayak tadi saya bilang buka toko, orang masuk belum tentu beli, tapi masuk, at least masuk dulu ke toko kita. Berarti sebagai agen, kita sebelum nasabah jadi nasabah, at least kita datangi dulu dia. Kan gitu. Okay. Kita harus punya kebiasaan setiap hari itu memang harus ada ngobrol sama nasabah. Perihal apa? Perihal tentang perencanaan keuangan dia, perihal tentang perlindungan dia. Pokoknya yang membahas tentang proteksi. Apapun lah ya, tapi kita harus ada ketemu orang gitu loh. Nah sekarang aktivitas ketemu orang ini digantikan pakai apa? Karena pandemi, mungkin susah kalau harus ketemu langsung. Iya benar. Itu salah satu tantangan, tapi bukan berarti nggak bisa. Berarti aktivitasnya apa nih?
melakukan chatting sama nasabah. Oh. Ngobrol itu termasuk aktivitas. Nah, itu yang harus kita tidak boleh hilangkan. Kalau misalkan kita pakai alasan ya bro, pakai alasan. Kan pandemi, nggak bisa ketemu orang. Terus apa lagi? Saya sudah japri, orangnya nggak mau ngobrol gitu kan. Itu makanya skill dan knowledge. Oke, kalau dia nggak mau ngobrol, bagaimana cara yang menarik supaya dia mau ngobrol? Iya, Kita iya. cari solusi. Bukannya kita bilang, kan nggak bisa, saya udah coba, nggak bisa. Ya, sudah. nggak menyalahkan lah gitu ya. Nah, mendingan kita cari bagaimana caranya supaya bisa. Iya benar. Bukannya kasih tahu laporan nggak bisa. Kalau si pemilik perusahaan mendengar laporan dari karyawan yang dia gaji, dia jawabnya selalu nggak bisa bos, ya pecat lagi kan, kembali lagi. Pecat lagi. Jadi tuh. sebenarnya nggak ada cara lain selain kita cari caranya bagaimana, cari jalan keluarnya aja. Nah, hal yang pertama tadi karena kita dibatasin 24 jam sehari, hal kedua adalah bagaimana kita melakukan aktivitas itu efektif dan efisien. Iya, itu yang. Soalnya kalau manajemen bicara itu memang. Nah sekarang manajemen aktivitas. Berarti aktivitas yang efektif dan efisien. Iya. Aktivitas yang efektif dan efisien itu berbanding terbalik atau lawan kata dari aktivitas sibuk. Maksudnya gini, saya tanya, Bro Irwan, makan siang yuk. Nggak sempat bro gitu kan. Saya pasti pikiran saya, kan kita sama-sama agen ya. Wah Bro Irwan pasti sudah closing banyak ini bulan ini. Sibuk ini, makan Satu siang. bulan makan siang 1 hari pun nggak pernah bisa. Wah dia sibuk. Tapi ternyata di cross check saya tunggu-tunggu di laporan produksi ternyata nggak produksi. Iya, Berarti gitu. apa? Berarti Pak Irwan memang sibuk. Tapi efektif dan efisien kah kesibukannya? Enggak lah. Enggak. Jadi cara menilainya bagaimana? Cara menilainya tentu kita nggak bisa lari dari hasil kan. Benar. Artinya kalau orang bakal menilai Pak Irwan hari ini closing bulan ini closing misalnya 200 juta. Oke. Pantesan bulan lalu saya telepon dia ngajak makan siang nggak pernah bisa. Ternyata memang closingannya ada nih, Iya. bagus ya, produktif. Artinya memang benar dia sibuk. Berarti dia melakukan aktivitas secara efektif dan efisien gitu. Nah, pertanyaannya aktivitas apa saja sebagai agen? Iya, dan caranya itu apakah harus kita tulis di catatan? Iya. Apa kita jumpa prospek si A? Oh, Iya. kita sudah jumpa sama dia gitu Iya. pertama kali. Lalu apakah kita harus catat Iya. biar tidak lupa bahwasanya kita pernah jumpa dia dan prospek dia gitu loh. Kalau soal harus catat atau tidak, saya kembalikan kepada pemilik perusahaan yaitu Anda sendiri. Oh gitu ya. Nah jadi gini, Anda mau mempraktekkan sebuah manajemen yang tercatat atau tidak? Kalau tidak mau melakukan pencatatan, berarti catatlah di luar kepala tadi yang biasanya orang bilang saya hafal kok gitu. Oh iya iya. Kalau iya, iya. memang punya memori berapa terabyte gitu ya silakan aja bro. Ya, Mungkin ya, ya, secara memori di pikiran dia bagus gitu kan. Jadi silakan catatnya di pikiran gitu kan. Iya benar. Tapi kalau ditanya apakah perlu catat, namanya manajemen ya perlu dicatat. Cuman catatnya di kertas, di gadget atau di otak saja cukup. Nah kalau Anda merasa Anda tidak cukup untuk dihafal, maka catatlah di gadget minimal. Oh ya, saya tipe yang catat di gadget gitu. Gadget ya, karena memang lumayan tidak gaptek. Kalau Iya. yang gaptek gimana? Ya nggak apa-apa catat di kertas. Kan gitu. Aktivitas agen itu tidak lari atau tidak melenceng dari yang namanya siklus penjualan bro. Siklus penjualan, kita tidak bahas rekrut ya. Iya. Sebenarnya agent itu kan aktivitasnya kalau nggak jual, rekrut. Saya bahas yang jual dulu. Karena kalau rekrut kan mengarah ke jadi leader. Katakanlah dia agent, dia belum ada rencana mau jadi leader. Sekarang aktivitas dia apa? Dalam siklus penjualan yang pertama itu prospecting. Berarti mencari nama. Mengumpulkan nama ya kan, dan mengklasifikasikan nama, membuat prioritas lah. Dari nama-nama ini dilanjutkan dengan apa? Approach. Pendekatan. Kalau zaman dulu kita sebut pendekatannya pakai telepon untuk buat janji temu. Iya. Atau ketemu langsung tapi belum ngomong asuransi tapi bilang saya nanti mau ke rumah gitu kan. Nah itu kayak bikin janji temu juga walaupun caranya ketemu langsung untuk janji temu ketemu langsung berikutnya. Nah yang pertama prospecting kumpulin nama, yang kedua approaching pendekatan, yang ketiga itu fact finding mencari fakta. Berarti kita bertemu nih, bertemu ngobrol dulu. Jadi aktivitas ketemu nasabah itu awalnya ya ngobrol dan tanya tentang apa yang dia sudah miliki.
bagaimana keadaan latar belakang keluarga dia, bisnis dia, ya kan semua. Setelah dapat, yang keempat itu adalah presentasi solusi kan. Berarti kita bikin proposal. Iya. Itu bisa langsung di pertemuan itu juga, bisa juga pertemuan berikutnya. Tapi saya bisa lakukan di satu kesempatan juga kalau mau, tergantung situasi ya. Tergantung situasi tadi Situasi ya, nasabahnya gimana Betul, ya. kalau memang kita jumpa dia pertama kali, tapi memungkinkan untuk kita buatkan proposal langsung, dan saya sarankan sebaiknya begitu, supaya lagi hangat gitu kan. Yang keempat baru closing interview. Kalau proposal udah dibuat, harus coba closing bro. Oh, Harus coba closing. ya, Karena itu lagi hangat, kita ngomongin dengan konsep-konsep kita, dia lagi terbayang-bayang, kita buatkan solusinya, ya kan? Kalau prosesnya benar bro, biasanya bisa langsung closing. Kalau prosesnya benar. Kalau misalkan dia harus mikir-mikir, kadang-kadang tanya istri, tanya suami gitu kan segala macam, dan itu benar-benar bukan hanya sekedar menolak halus, benar-benar dia butuh waktu, berarti closing ini next time. Pertemuan berikutnya, yang kita sebut follow up gitu kan. Oh iya. Nah, setelah terjadi closing, kita baru after sales service, yaitu antar polis, ya kan, minta referensi, atau menservis dia kalau ada klaim segala macam. Itulah aktivitas agent. Nah, yang menjadi bobot yang berhubungan langsung dengan penjualan yang mana sebenarnya? Iya. Semuanya berhubungan. Ada yang terlalu sering follow up saja, tapi lupa bikin database nama baru. Iya. Nah itu kan kalau nggak kita catat, stoknya berkurang. Jadi kayak kita punya bisnis, jadi siklus penjualan ini kayak kita punya bisnis, buka pabrik, bahan bakunya kita nggak masukin yang baru. Proses terus, bahan baku nggak pesan. Habis dong. bahan baku ya. Lama-lama nggak ada produksi. Iya. Terus sebagai pemilik perusahaan baru marah-marah sama karyawan, baru frustrasi. Mungkin curhatnya Bro Irwan hari ini seperti saya bisa lihat dari dua sisi bro. Bro Irwan datang, ini curhatan seorang pemilik usaha, tapi bisa juga curhatan seorang karyawan. Dua-dua bisa ya? Dua-dua Iya. bisa. Kalau bro tadi kan awalnya, Bro Is, saya mau curhat nih. Kok Iya. saya merasa saya belum sukses dibandingkan kawan-kawan saya yang Iya, lain di bener, kantor yang bener. sama. Itu sebenarnya curhatan seorang pemilik usaha bisa juga. Berarti habis ini bro harus marahin karyawan bro. Bro Diri sendiri. sendiri, ya. Atau ini curhatan karyawan. Kenapa? Selama ini bosnya bro nggak pernah marahin bro. Padahal tidak melakukan aktivitas dengan efektif dan efisien. Tidak pernah mencatatkan apa yang dia sudah lakukan, apa yang belum dia lakukan. Sehingga ada reminder kan muncul, oh ini saatnya saya harus ketemu si A, ini saatnya saya harus ketemu si B. Supaya itu yang kita lakukan semua menjadi efektif. Gitu loh. Kalau kita sudah bisa catat semua, kita bisa lihat dengan rapi, kita bisa ukur bro. Apa yang kita mau ubah. Segala sesuatu yang tercatat bisa diukur. Segala sesuatu yang terukur bisa di-manage. Segala sesuatu yang bisa di-manage itu membuat persentase keberhasilannya naik. Nah, itu yang makanya kalau saya tipenya yang suka mencatat. Karena bagus. satu memang pelupa. Terus begini Bro Is, saya kan ada lihat Bro Is ada mencatat tuh. Ya, Saya maaf nih ya, saya ya, seperti mengintip lah tadi kan. intip ya. Intip gitu loh. Wah, ini Bisa aja lu bro. rupanya Bro Iskandar ini melakukan atau mencatat di agenda dia. Iya. Nah, itu boleh lihat nggak ya? Itu agendanya seperti apa Bro Is? Ini mau nyontek gitu ya. Iyalah, saya kan pengen sukses juga Jadi Bro. gini, ini berhubung kita kan dalam naungan General Agency Mitra Makmur Mandiri kan ya. Kita itu sudah memperlengkapi agen-agen kita itu dengan tools ya, alat bantu untuk mencatatkan aktivitas. Oke. Jadi di sini kita sebut workbook. Workbook itu untuk agensi kita. Jadi bagi teman-teman yang menyaksikan mungkin bukan dari tim kita itu, Anda mau ini silakan join dengan kita. Oh ini sekalian rekrut. Hoi, asik ini. Sekalian rekrut, sekalian promosi ya. Di dalam workbook namanya juga buku kerja ya. Buku kerja berarti nama pemilik ya kita. Saya sendiri gitu Iya, ya. nama karyawan kita. Ini karyawan tapi bos juga ini. Iya benar. Jadi kita itu sebenarnya mencatat untuk diri kita sendiri. Ini semuanya kelihatan ya. Dan lihat di sini ya. Mulai dari impian, kemudian ada perencanaan bisnis. Jadi setiap aktivitas yang kita mau terjemahkan ke dalam harian, itu dimulai dari satu rencana dulu, business plan. Sebenarnya sebaiknya dimulai dari tahunan. Awal tahun kita sudah buat perencanaan bisnis, kalau bisa.
Tapi kalau misalnya joinnya di tengah, nggak apa-apa juga. Ya kan, misalnya di kuartal 2 orang join nih. Tapi setidaknya sampai tahun ini, akhir tahun ini berakhir, saya mau kejar berapa gitu kan. Dari apa? Dari berapa-berapa biaya-biaya hidup saya dan apa-apa yang menjadi impian saya. Oh, tapi Saya terjemahin. sebentar Pak Isa, ini benar-benar efektif loh ya teman-teman. Saya gini, saya di awal tahun ini saya sudah membuat namanya manajemen aktivitas. Saya sudah ada mencatat lah yang seperti Bro Iskandar lakukan gitu loh. Dan hasilnya memang belum spektakuler, tapi paling enggak sekarang saya lihat kalau saya kan di sini kan namanya mencatat. Seperti kata Bro Iskandar, kalau kita mencatat kan kita bisa mengukurnya kan gitu ya. Nah, begitu saya melakukan pencatatan di awal tahun ini, 3 bulan ini hampir setiap bulan saya ada closingan bro. Nah, jadi ini sebenarnya sombong nih, Bukan, ceritanya maksudnya, sombong. Tadi curhat, saya belum sukses, tapi ini udah mulai sukses berarti ya. Memang belum sukses yang gitu ya, tapi mulai saya, menampakkan hasil yang lebih konsisten. Karena saya mengikuti jejak-jejak kawan kita kan, saya menyontek lah. Nah, ini enaknya kalau bisnis di asuransi gitu loh, kerjanya cuman nyontek gitu loh. Kita malah dorong orang untuk segera nyontek sebisa mungkin, ya kan. Kalau agen-agen MDRT kita ngomongnya apa? Kalau bisa amati dulu, kemudian tiru aja nyontek, kemudian modifikasi dengan apa yang kita nyaman gitu kan. Karena impian kita beda-beda. Iya benar. Catatkan aja, hitungkan itu nilainya berapa, ya kan. Tahun ini mau capai berapa. Nanti dibagi. Sekarang sisa berapa bulan? Kalau sisa 6 bulan nggak apa-apa. Bagi 6. Jadi kita tahu 6 bulan, setiap bulan harus closing berapa. Nah kalau sudah tahu harus closing berapa, kita udah tahu closing rasio kita selama ini kalau jumpa 10, closingnya berapa orang. Nanti kita tahu, ternyata saya nggak boleh miss loh sekarang. Setiap minggu minimal harus ada closing 1 misalnya. Kalau saya setiap minggu ada closing 1, saya bisa beli rumah ini, gitu contohnya ya. Kalau udah kayak gitu, yang menjadi alarm adalah rumah yang kita mau beli, kan gitu kan. Di dalam rumah ada siapa? Ada orang-orang yang kita sayangi, keluarga kita. Nah, itu yang membuat kita memerintahkan karyawan kita, yaitu diri kita sendiri kan, untuk lebih keras lagi berusaha. Kan begitu. Nah, akhirnya kemalasan tadi yang hujan dikit gimana ya, kalau enaknya sih kayaknya nasabah juga nggak enak lah ditemuin, soalnya gerimis gitu. Gitu ya. Belum tentu kan. Belum tentu, kita aja yang baper duluan kemudian kita jadi males gitu kan. Cari alasan itu ya. Iya, cobalah kalau ada bos yang marahin Anda. Lu tadi udah jumpa orang belum? Misalnya. Ya kita kan harus bertanggung jawab kan. Masa saya di hire tapi nggak konsisten menjalankan aktivitas kan? Benar-benar. Nggak mungkin. Oke, terus kan tadi kan di perencanaan bisnis bro. Ini di buku workbook kita ini ada isinya apa lagi ya bro ya? Di sini ada produk pohon bank nama sebagai ide kita untuk terus memproduksi nama-nama baru di sini. Oh ini karena yang tadi prospecting kan. Iya, ini yang disebut tadi kalau kita buka pabrik, inilah bahan bakunya. Bahan baku. Jadi kalau orang bilang saya nggak tahu lagi mau prospek siapa, berarti dia nggak masukin bahan baku. Saya nggak tahu lagi mau produksi sepatu ini pakai apa. Soalnya karet yang biasanya saya pesan sebagai bahan baku, nggak saya pesan kemarin. Kan bukannya nggak ada. Bukannya nggak ada, nggak dipesan. Nggak dipesan ya. Nah, jadi di sini kan sebagai ide gimana kita mendapatkan bahan baku gitu ya. Nah, di sini ada keluarga, ada teman, ada lingkungan, relasi bisnis, tempat kita belanja biasa gitu kan. Kita catatlah di sini sebagai daftar. Nah, kalau sudah ada daftarnya, kita baru lakukan aktivitas selanjutnya, yaitu aktivitas sehari-hari ya bro. Aktivitas sehari-hari dalam bentuk seperti ini. Sebenarnya ini zaman sekarang udah pakai ini. Google Calendar. Sebenarnya kalender kita itu bisa kita manfaatin. Karena setiap agent pasti punya HP. Benar. Closing aja harus pakai tablet, pakai HP, pasti ada berarti. Berarti ini sekitar boleh dikatakan ya, ini boleh dipakai secara manual. Boleh. Atau boleh dipakai yang secara kalau lebih paham ke gadget. Digital iya, ya pakai aja gadget kita. Benar. Karena digital kelebihannya apa? Kalau kita punya janji sama orang, kita bisa jadikan itu reminder. Nanti kan notifikasinya keluar. Ketemu Bro Irwan, rekaman sama Bro Irwan kan gitu ya. Benar. Bro Irwan mau curhat jam 2 kan gitu ya. Berarti kan saya sudah tahu. Jadi saya efektif. Saya juga efisien menggunakan waktu. Jadi kalau misalkan kita sudah tahu nih, waktu kita sangat terbatas.
Saya kalau mau prospek, saya bisa, bukan nggak bisa. Saya sibuk, saya prospek. Ada hasil? Ada. Karena saya sudah efektif dan efisien. Selanjutnya, mau kembangin usaha, gimana lagi caranya? Caranya adalah rekrut. Apa boleh buat? Karena waktu kita terbatas, 24 jam sehari. Berarti kita harus pinjam waktunya orang, kerjasama dengan PT lain lagi. Iya. Kan gitu ya. Kalau Anda mau besarin lagi jangkauannya, Kalau istilah sekarang kita franchise gitu ya. franchise ya. Nah, makanya di sini juga sebenarnya di buku ini udah lengkap sih. Ada daftar Wah, calon lengkap prospek, ya. ada daftar calon rekrut. Wah, bagus sekali nih buku. Jadi kalau kita punya janji temu sama orang, salah satunya adalah prospek, itu dihitung. Kalau mau rekrut juga dihitung. Itu adalah kegiatan yang sehat, aktivitas yang sehat untuk seorang agen. Jual atau rekrut itu sama-sama sehat. Nah, nanti kan bro, setelah tercatat kayak gitu, nanti kelihatan loh bro, 1 minggu itu sebenarnya kita jumpa orang bolong-bolong atau enggak nih. Nah, itu yang bisa diukur itu ya. Sengaja, kalau kita catat, kita akan bisa marahin anggota kita, yaitu diri kita. Iya, benar ya. Lu kerja apa lu Irwan gitu kan? Irwan, lu selama minggu ini kemana aja lu? Gitu kan. Makan siangnya full. Terus jam 7 sampai jam ngapain aja gitu loh, banyak bolongnya. Ini harus pertanggungjawabkan di dunia akhirat. Ceritanya gitu. Kalau ini harus dipertanggungjawabkan ke dunia akhirat, kita nggak main-main. Saya jadinya. pikir yang paling mengerikan itu ini kita mempertanggungjawabkan ini kepada keluarga saya. Keluarga ya, benar. Anak dan istri saya Kalau gitu akhirat loh. sih bukan urusan saya lah ya. Ya, itu urusan masing-masing ya. urusan masing-masing lah ya. Tapi kalau keluarga, Ya, itu selama kita hidup ya kita harus tanggung jawab. Ini anak orang kita nikahi, benar loh. kita lahirkan anak gitu kan, masa kita telantarkan gitu. Iya. Mereka tunggu sampai kapan? Jadi Padahal kita pemilik usaha. iya. Terkadang kalau bayangkan coba kalau tiba-tiba anak saya sudah lumayan besar ya, sudah mengerti Iya. ya. Kalau dia tanya kepada saya, "Papa, hari ini ada closingan enggak?" Waduh, saya bisa pingsan Bro Iskandar. Kenapa? Merasa bersalah. Ya? Merasa bersalah gitu loh. Itu saya pikir ya itu menjadi tamparan keras lah ya. Tapi ya teman-teman yang menyaksikan, sebenarnya Bro Irwan ini kan curhat kayak gitu. Itu tanda baik, petanda baik. Kalau dia merasa bersalah itu petanda baik. Yang saya sangat-sangat sesalkan, yang mayoritas tadi yang saya bilang, agen asuransi banyak yang akhirnya mundur dari bisnis ini, justru karena dia nggak closing dan tidak merasa bersalah bro. Waduh. Makanya ujung-ujungnya berhubung juga waktu masuk juga namanya juga ini kan income tambahan. Nggak capai juga nggak apa-apa gitu loh. Contohnya lah ini kita mau kejar trip nih ke Eropa, target sekian gitu kan. Tapi nggak capai ya udah, itu kan Tuhan berarti belum kasih rezeki. Kayak gitu mindsetnya. Kalau kita kerja sama orang, kita ngomong kayak gitu, dipecat lagi. Wah, 3 kali Bos, pecat ya. ya bos, saya mau kemarin saya rencana maksud hati sih mau prospek sih. Tapi sorry lah bos, lagi bosan, lagi bete gitu, males gitu kan. Saya lagi baper bos gitu kan. Wah. Dipecat kan. Kita nggak bilang, Tuhan belum kasih rezeki bos. Enggak kayak gitu. Kalau Iya, kalau benar, Tuhan nggak benar. kasih rezeki sama kamu, saya cari aja sama orang yang ada rezeki gitu. Iya. Kalau sebagai Iya. bos, ganti karyawan. Ganti aja Kalau ya. karyawannya ngomong gitu. Nah sekarang Anda sebagai bos, Anda silakan ganti karyawan Anda, yaitu diri Anda, dalam konteksnya adalah ganti mindset. Ganti mindset ya. Jadi jadilah Irwan yang baru gitu loh. Wah. Jadi pemiliknya adalah Irwan, kalau selama ini karyawannya Irwan juga yang Benar, tidak benar. bisa diandalkan, ganti Irwannya dengan Irwan yang baru. Ya diri sendiri lagi, tapi Wah. the new me ya. The new me ya. Ini saya hari ini berarti saya curhat kepada orang yang tepat nih loh gitu loh. Jadi terkadang saya juga ada beberapa teman yang bukan di dunia asuransi ya. Kalau saya ngomong, mereka bilang apa? Ya maka itu kan saya sudah bilang jangan di asuransi gitu loh. Iya. Ya, untung saya hari ini kita di komunitas yang tepat gitu loh ya. Iya. Dengan Bro Iskandar saya curhat dengan orang yang tepat. Nah, saya kan sudah curhat sudah banyak ini Bro Iskandar. Saya jadi ada ambil kesimpulan ya. Iya. Lebih kurang kesimpulan begini. Tapi nanti Bro Iskandar boleh tambah atau koreksi gitu Iya loh. boleh. Satu, kalau mau jadi agen asuransi sukses itu yang akan saya jalankan gitu loh. Kan saya udah ganti kan. Iya. The new me gitu The loh ya. new me ya. Satu, harus saya mengganti pola pikir saya dulu. Iya. Itu yang pertama ya. Yang pertama. Kedua, saya harus mengatur aktivitas atau manajemen aktivitas. Iya. Berarti kan dalam hal ini mengubah cara kerja lah ya. Mengubah cara kerja. Iya. Jadi saya boleh dapat dulu ada satu saya lihat di YouTube ya. Quote dia mungkin begini.
Kita sebagai agen asuransi nggak pedulilah orang tuh kita mau prospek hari ini closing atau tidak closing, itu jangan jadikan masalah. Oke. Yang penting tetap prospek katanya. Iya. Nah itu nanti diukurnya gini dari hasil, karena skill knowledge ya kan itu dikalikan dengan aktivitas. Nah kalau aktifnya rajin, kita selalu bilang begini karena kita lagi termotivasi kan. Misalnya lu nggak usah peduli closing nggak closing, pokoknya lu prospek. Memang ada benarnya, tapi kalau Anda nggak ubah cara prospeknya, memang rajin, tapi hasilnya kalau nggak ada lama-lama capek kan? Juga ya. Makanya asal skillnya juga, jangan hanya dikasih tahu manajemen aktivitas berarti harus aktif. Nanti jatuhnya apa? Sibuk Tak menentu ya. Busy tapi tidak efektif dan efisien. Sibuk dan tak produktif gitu ya. Iya. Oh gitu. jadi gini lah Bro Isla, biar saya juga nggak salah menyimpulkan ini. Oke. Saya kira-kira hasil curhat saya ini yang saya bisa bawa pulang ini Ya. sebagai senjata untuk besok gitu loh. Ya. Untuk saya bisa lebih sukses lagi di Iya. dunia asuransi. Iya. Kira-kira apa ya Bro Iskandar? Saya karena tadi sudah disimpulkan juga kan dari mindset sudah, cara kerjanya dibetulin ya kan. Tapi mungkin tambahannya adalah hanya kalau Bro Irwan sudah melakukan pencatatan tadi, coba lebih serius untuk apa yang harus diubah. Jadi harus ada koreksi. Jadi ini namanya review, Evaluasi ya? evaluasi. Evaluasi ya. Karena kita sudah aktif. Tapi kita harus evaluasi supaya kita bisa mengubah dengan benar apa yang harus diubah. Kalau kita nggak tahu, kita akhirnya pokoknya kerja lebih rajin gitu aja, selalu kayak gitu. Jadi tidak sesimpel, oh bolong ya, besok tidak boleh bolong. Akhirnya yang tadi lagi, sengaja makan siang sama orang yang berulang-ulang sama juga. Itu kan tidak efektif juga. Jadi maksudnya pencatatan itu diperlakukan dengan lebih serius. Dalam hal ini, evaluasilah apa yang sudah dicatat tadi. Yang sudah dilakukan sudah dicatat, evaluasi. Biar tahu apa yang harus diubah. Konsultasikan sama leader Anda, Bro. Iya. Kalau nggak ada, saya siap membantu. Nah, ini enaknya di kantor sini ya. Bro Iskandar ini kan bukan leader saya, tapi saya juga bisa curhat ke Bro Iskandar. Iya, saya sih senang aja. Jadi memang di kantor ini luar biasa lah teman-teman. Jadi gini ya, saya kan sudah ada nih benang merahnya. Nanti ke depan nih Bro Iskandar, kalau saya mau minta tolong atau curhat lagi, bisa ya Bro ya? Bisa. Contoh begini. Bro, saya sudah aktivitas nih. Mungkin saya ada salah di masalah sales idea, ya kan? Cara closingnya nggak benar. Nanti bisa Bro ajarkan. Atau nanti kan di sini juga ada kelas-kelas seperti itu ada ya? Ada kelasnya kok. Thank you. Itu sangat dalam artian apa yang kita perlu ketahui sudah tersedia. Apa yang perlu kita laksanakan sudah dikasih tahu. Tinggal pelaksanaan saja. Benar. Jadi kira-kira kalau saya sudah lakukan tapi kok belum efektif nih, itu ilmunya jadi berguna. Kenapa? Karena saya sudah aktif nih, tapi kok belum ada hasil. Nah ilmunya masuk, udah langsung efektif. Tapi kalau aktif pun enggak, semua dikasih tahu, tapi enggak ada aktivitas, ya akhirnya sia-sia dan akhirnya berujung dengan letih. Oke, berarti kita kesimpulannya itu satu, saya lebih mau mencatat langsung atau mau direkam di otak saya biar nggak salah. Satu, kita harus mempunyai mindset dulu ya. Bahwasanya ini adalah bisnis saya dan tanggung jawab saya kepada keluarga gitu loh. Yang gitu ya. Kedua, saya harus cara kerja saya. Manajemen aktivitas saya itu harus benar juga. Iya, benar. Yang mau dicatat atau enggak dicatat terserah Anda. Benar. Tapi sebaiknya memang dicatat ya. Agar bisa terukur. Benar. Nah, setelah kita melakukan aktivitas dan mencatatnya, kita akan melakukan namanya evaluasi. Benar. Nah, apa yang salah gitu ya? Apa yang kurang gitu ya. Nah, dan yang terakhir, kalau ada kendala di lapangan, ya ikut training gitu loh ya. Iya. Selalu ada jalan keluar. Thank you. Okay. Thank you Bro Iskandar. Semoga sharing saya ini berguna ya Bro, untuk Bro Irwan dan juga orang yang mendengar obrolan kita hari ini. Kita katakan salam sukses untuk semuanya.